Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Teman-teman, di video hari ini kita bakalan membahas apa yang kira-kira sedang terjadi di Bitcoin dan kawan-kawan. Kenapa kemudian kita melihat market terkoreksi secara keseluruhan hari ini dan kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Beserta juga ada beberapa peluang yang bagi saya, kemungkinan bisa kalian manfaatkan untuk mencari cuan. Saya akan bagikan juga di video hari ini. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global market cap kripto berada di angka 1,16 triliun dolar atau turun sekitar 0,73%. Nah, di top 10 coin sendiri juga semuanya berwarna merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga ada yang 6%, yaitu adalah XRP. Jadi penurunannya paling signifikan, teman-teman. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, untuk berita yang pertama, teman-teman, kita kemarin sudah melihat rilisnya data unemployment rate atau tingkat pengangguran dari Amerika Serikat. Dan hasilnya adalah kita kembali melihat unemployment rate itu justru menurun dari 3,6% menjadi 3,5%. Nah, sesuai dengan yang saya sampaikan di video kemarin, apabila kita justru melihat unemployment rate itu menurun, oke, tetapi masih dalam range 3,4 sampai 3,7, tetapi di bawah 3,6 alias di bawah ekspektasi, maka harusnya kita akan melihat semacam selling pressure di market, terutama di stock market. Dan kita memang melihat S&P 500 dan juga Nasdaq mengalami penurunan yang lumayan signifikan, yang bakalan kita bahas juga chartnya nanti. Tidak terkecuali juga Bitcoin. Jadi ini adalah salah satu alasannya, teman-teman, kenapa kita kemudian melihat market cenderung terkoreksi selama 24 jam terakhir. Dan untuk minggu depan, kita kembali akan mendapatkan data yang cukup penting dari Amerika Serikat yang bakal kita bahas di video besok. Nah, kemudian spesifik untuk Bitcoin, kita bakalan bahas beberapa data. Di antaranya, yang pertama, total transfer volume dalam US dollar 7-day moving average-nya menunjukkan bahwa ini kita sedang menghadapi fase di mana volumenya paling rendah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, teman-teman. Terakhir kali kita melihat Bitcoin volatilitasnya serendah ini, itu adalah ketika kita berada di bulan Mei sampai bulan Agustus tahun 2020. Pada saat itu tentunya kita tahu itu adalah fase konsolidasi Bitcoin setelah mendapatkan semacam V-shape recovery dan kemudian kita start untuk membuat pergerakan parabolik ke atas. V-shape recovery itu pada saat kita membuat Black Swan event COVID-19, kita drop lumayan signifikan dalam waktu yang sangat singkat tetapi kemudian membuat V-shape recovery dan terkonsolidasi. Nah, ini adalah fasenya, teman-teman, fase konsolidasinya. Nah, kali ini teman-teman, kita juga sepertinya mengulangi hal yang sama. Kita mendapatkan volume itu drop luar biasa kencang. Bahkan sebenarnya, kalau kita mau katakan, volume itu sudah tidak lagi terlalu tinggi semenjak pertengahan tahun 2022 hingga sekarang. So, teman-teman tidak lagi melihat Bitcoin yang seperti kata orang itu volatilitasnya gila-gilaan. Sebenarnya dalam 1 tahun terakhir volatilitinya ya termasuk jinak gitu, teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya kalian pengen melihat volatility, itu kemungkinan baru akan datang lagi ketika nanti kita sudah break di atas area 30.000 atau mungkin di atas all time high, teman-teman. Jadi ini adalah data yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menurut plan B, not buying Bitcoin below 30K now is like not buying Bitcoin below $10,000 in 2019 to 2020, not buying Bitcoin below $500 in 2015 and 2016, or not buying Bitcoin below $10 in 2011 and 2012. Life is all about choices. Jadi di sini dia memberikan kita 3 indikator, teman-teman. Ada realized cost price, 2-year realized, dan 5-month realized. Dan ketiganya dijadikan semacam moving average. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, menurut si plan B, setiap kali kita melihat harga Bitcoin itu yang merah ini, teman-teman, yang berbentuk bintik-bintik di sini.
Setiap kali Bitcoin itu recover, teman-teman, dari yang awalnya berada di bawah ketiga garis ini, setiap kali kita masuk ke bear market tentunya dan masuk ke fase kapitulasi, tapi ketika kita sudah recover dan kemudian sudah berada di pertengahan atau bahkan sudah berada sedikit di atas garis tersebut, biasanya itu adalah sudah pertanda bahwa Bitcoin telah menyelesaikan bear market. Dan ini terjadi sudah beberapa kali sebelumnya. Pertama di sini, kalau kalian perhatikan kita sudah berada di sekitaran atas ketiga garis tersebut. Walaupun sedikit di bawah 2-year realize ya, tapi sisanya kita sudah di atas. Kemudian yang kedua juga sama di sini. Kita sudah berada di atas ketiga garis tersebut, di sini juga sama. Apa yang terjadi berikutnya? Kita mendapatkan pergerakan yang parabolik, pergerakan yang parabolik, pergerakan yang parabolik. Jadi lagi-lagi ini adalah sebuah indikator tambahan yang menunjukkan bahwa senario di mana kita akan terus mengalami kenaikan dari sini bisa saja terjadi, teman-teman. Dan juga tentunya hal yang simple tetapi mungkin sering banget dilupakan oleh orang adalah cycle, teman-teman. Bahwa di Bitcoin itu memang ada cycle, kata orang cycle 4 tahunan gitu. Seperti yang terjadi beberapa kali sebelumnya, 2013 sampai 2017, 2017 sampai 2021, dan kalau memang kita akan tetap berada di cycle yang pergerakan cycle yang sama, maka 2025 akan bisa menjadi saat dimana kita ketemu dengan top bull market kali ini. Dan kalau memang benar, kita sekarang harusnya berada di fase yang dikategorikan oleh Stock Money Lizard merupakan kategori accumulation and pre-bull. Bear marketnya harusnya sudah kita lewati, oke, karena biasanya memang kita masuk ke bear market kurang lebih 1 tahun sampai 1 tahun 3 bulan, kurang lebih seperti itu. Dan biasanya kita sudah ketemu dengan bottom bear market dan kita akan start building untuk cycle bull yang baru. Dan kalau memang kita akan melihat hal seperti ini terulang, maka kita mungkin bisa expect baru di tahun 2024-an kita akan melihat Bitcoin untuk sudah berada di area yang lebih tinggi. Baru di 2025 awal kemungkinan kita akan melihat Bitcoin sudah berada di puncak bull market pada saat atau cycle kali ini. Apakah kalian masih akan bersabar hingga nanti tahun 2025? Ya, tidak ada yang tahu jawabannya, tapi saya doakan mudah-mudahan iya. Karena saya sekali lagi pengen panennya itu bareng-bareng teman-teman yang merupakan viewers setia saya. Saya nggak pengen teman-teman sudah melewati berbagai hal dari tahun 2021, 2020 hanya untuk menjual karena profit 10-15%. Bagi saya tidak worth it untuk dilakukan gitu. Oke. Jadi itu adalah beberapa data dan berita teman-teman yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chart dan saya pengen update ke kalian untuk chart. Di antaranya adalah pertama S&P 500 terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di S&P 500, seperti saya sampaikan update-nya di video terakhir, bahwa kita sedang menghadapi area resistance terakhir, teman-teman. Dan saya pribadi sampaikan, saya expect sebenarnya akan ada semacam koreksi ketika kita nyampe ke area di sini. Dan kemungkinan akan terkonsolidasi. Konsolidasinya bisa berbagai macam, teman-teman. Kita bisa aja hanya membuat semacam rectangle di sini. Kita bisa juga membuat semacam bull flag di sini. Kita juga bisa kemudian mengulangi hal yang sama dengan kita lihat di sini dan membentuk semacam ascending triangle lagi, which is merupakan pattern yang menurut saya paling ideal lah gitu. Karena kalau kita melihat ada ascending triangle, biasanya ketika breakout itu kita akan melihat pergerakan yang sustain lagi ke arah sebelumnya. Artinya kalau misalnya kita melihat ascending triangle, maka pergerakan akan sustain ke atas. Kalau descending triangle, maka kita akan kemungkinan melihat pergerakan yang sustain ke bawah. Oke, jadi untuk sementara S&P 500 sudah sesuai dengan skenario yang kemarin kita bahas, bahwa saya expect akan ada semacam rejection. Karena ini boss terakhir, teman-teman. Kalau misalnya kita sampai mampu jebol di atas area ini dan consolidate, maka menurut saya sudah hampir pasti kita akan kembali ke all time high atau menembus ke all time high yang baru. Lalu apakah berarti kok ini kita sudah akan kembali reverse ke bawah dan membuat lower low baru? Artinya skenario di mana Koko mengatakan bahwa kita akan kembali ke all time high itu sudah terinvalidasi. Jawabannya tidak, teman-teman. Jawabannya tidak. Karena ya namanya market, kita tidak mungkin hanya bergerak ke satu arah. Akan ada koreksi di pertengahan jalan dan itu adalah sebuah hal yang wajar. Jika kalian lihat seperti yang terjadi di sini misalnya, kita
membuat koreksi yang sangat dalam berkali-kali kok. Sebelum pada akhirnya kita ke all time high. Di sini juga sama, kita ada rally, kemudian ada konsolidasi, rally lagi, konsolidasi lagi, barulah kita mendapatkan rally berikutnya. Jadi inilah salah satu tahap konsolidasi saja menurut saya sebelum pada akhirnya kita akan kembali melakukan rally ke atas. Itu masih senario yang saya pegang dan menurut saya probabilitasnya paling tinggi untuk terjadi. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mempunyai broker untuk bisa manfaatkan setup kemarin, itu harusnya sekarang kalian sudah dalam keadaan cuan, dan saran saya geser stop loss-nya ke arah entry. Yang kedua juga, kemarin kita sempat membahas sedikit seputaran dolar index yang juga telah sampai lagi ke area resistance teman-teman. Dan saya sampaikan ini juga bisa menjadi peluang bagi teman-teman untuk kembali mencari peluang short. Yaitu adalah ketika kita menyentuh ke area trendline ini. Which is sekarang kita udah mendapatkan rejection dari sana yang cukup kuat, dan kalau misalnya kalian sudah sempat short, ya mungkin kalian sudah bisa berpikiran untuk at least take profit sebagian. Oke, tetapi kalau misalnya teman-teman memang tidak punya sama sekali broker yang bisa manfaatkan setup ini, sebenarnya sangat disayangkan. Nah, untuk dolar index sendiri, gambaran besar yang menurut saya adalah penentuannya ada di level ini, teman-teman. Di level 101,2 sampai area 100,6 di sini. Karena ini akan kembali kita uji. Apakah ini akan kita kembali flip menjadi area support? Oke, jika iya, jika yang kita lihat justru adalah kita kembali mendapatkan bounce dari sini dan breakout dari trendline, maka teman-teman harusnya bisa menebak apa pattern yang tercipta di sini, yaitu adalah kemungkinan semacam inverted head and shoulder. Oke, yang berarti dolar index kemungkinan akan mendapatkan rally dari sana. Sebenarnya ini adalah senario yang tidak diharapkan. Kenapa? Karena kalau ini yang terjadi, maka kemungkinan stock market juga akan mengalami pressure, kemungkinan akan terkoreksi lebih dalam, dan tidak terkecuali juga kripto, teman-teman. Oke, scenario yang kita mau adalah ini hanya semacam retest dan kita kembali drop ke bawah. Ini adalah scenario paling idealnya. Kalau kita mau melihat stock market melanjutkan kenaikan dan menuju ke all time high, dan kemudian juga Bitcoin dan kawan-kawan mungkin performanya bisa start untuk kembali positif. Nah, jika teman-teman pengen memanfaatkan setup-setup yang sering saya bagikan, terutama yang tidak berada di cryptocurrency, maka mungkin kalian bisa mencoba di XM, teman-teman. Salah satu juga broker yang saya pakai untuk trading di semua aset kelas. Di sini, teman-teman akan bisa trading di berbagai aset, di kripto bisa, di saham bisa, komoditas bisa, metal bisa, semuanya bisa. Indeks juga ada di sini. Jadi, kalian tidak usah terlalu pusing untuk buka broker di terlalu banyak tempat, buka akun broker di terlalu banyak tempat, karena di sini kalian sudah bisa trading di semua aset kelas. Nah, kalau misalnya teman-teman mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, kalian berkesempatan memenangkan bonus deposit hingga $5.500, teman-teman. $5.500. Dan yang pertama di sini, ini hanya spesifik karena ada promo kemerdekaan dari XM yang akan saya jelaskan juga sedikit lebih detail nanti. Tapi pada intinya kalian secara total akan bisa dapatkan bonus deposit hingga $5.500. Masing-masing di sini 100% bonus. Jadi intinya kalau misalnya teman-teman nih deposit $1.000, maka kalian bisa, atau $500, kalian bisa klaim yang di sini dulu untuk 100% bonus. Artinya kalian deposit $500, kalian tambah lagi klaim di sini $500. Jadi equity kalian nambahnya sampai jadi $1.000. Nah, kalau kalian sudah klaim yang di sini dan mau klaim yang di bawah, itu masih boleh juga. Tapi kalau kalian bilang, kok saya nggak punya modal yang terlalu besar nih, cuma punya $100. Nggak masalah. Kalian bisa deposit $100, oke? Kemudian, kalian misalnya mau klaim yang 50% bonus. Artinya kalau $100, 50%-nya kan $50. Berarti yang di sini hanya dikurangin $50 saja. Kalian masih punya jatah $450 untuk diklaim. Jadi ini bisa diklaim sampai habis, teman-teman. Yang terutama yang kedua ini. Yang ini saya nggak tahu karena ini adalah promo kemerdekaan yang harusnya validnya cuma sampai bulan Agustus ini. So,
Untuk promo kemerdekaan, penjelasannya seperti ini. Rayakan hari kemerdekaan dengan bonus deposit 100% hingga $500. Kami akan menggandakan deposit pertama Anda di bulan Agustus untuk memperkuat trading Anda. Tingkatkan ekuitas Anda hanya dengan beberapa klik. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung aja mendaftar dengan link yang sudah ada di kolom description box di bawah. Nah, promo kemerdekaan ini berlakunya bonus kami berlaku untuk deposit Anda selanjutnya mulai pada tanggal 1 sampai 31 Agustus ya teman-teman. Ini untuk khusus yang bonus 100% tadi. Tapi kalau bonus yang $5.000 yang di bawahnya itu bisa kalian klaim kapanpun kalian mau. Raih hingga $500 dan temukan peluang trading lebih banyak. Nah, di sini juga teman-teman bisa menggunakan MetaTrader 4 maupun 5 untuk trading atau mau menggunakan WebTrader untuk melakukan withdrawal dan juga deposit. Di sini juga disediakan banyak sekali metode. Di antaranya kalian bisa menggunakan bank transfer, kalian juga bisa menggunakan Skrill, NetTeller, bisa juga menggunakan PayPal, bisa juga menggunakan cryptocurrency kalau misalnya kalian tertarik untuk keluar masuk menggunakan exchange. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading di semua aset kelas, silakan daftar di XM dengan link yang sudah ada disediakan di kolom description box di bawah. Oke, so itu adalah beberapa chart yang pengen saya update ke kalian. Nah, sekarang kita masuk ke Bitcoin, teman-teman. Dan saya pengen langsung aja mulai dari 1 hour chart. Untuk video kemarin sudah saya sampaikan, jika kita melihat Bitcoin itu tidak mampu maintain di atas 29.000, maka saya expect dalam waktu yang cepat kita akan kemudian melihat Bitcoin kembali retest ke area low terakhir. Walaupun tidak persis, teman-teman, tapi kita mencoba wick ke sekitaran area 28.700-an. Dan untuk saya pribadi, sekarang sementara saya masih merasa Bitcoin itu berada di no trading zone, teman-teman. Saya sama sekali tidak tertarik dengan pergerakan Bitcoin yang seperti ini, terutama karena juga kita berada di weekend, otomatis volume trading itu akan cenderung rendah, teman-teman. Udahlah sideways berhari-hari, weekend pula. Otomatis tidak ideal bagi saya untuk memaksakan setup. Tetapi kalau misalnya kita memang bicara pure secara price action, maka tentunya wick panjang yang dihasilkan seperti ini itu biasanya adalah pertanda positif. Buktinya mana kok? Buktinya seperti contohnya di sini, seperti contohnya di sini, seperti contohnya di sini, ini, ya kan? Itu selalu menandai semacam local bottom. Dan kali ini bisa saja hal yang serupa akan terjadi. Artinya kita bisa melihat Bitcoin untuk terus mengalami kenaikan, merangkak naik pada intinya. Dan ini adalah trendline yang akan menjadi hadangan utamanya. Jadi sedikit banyak untuk short term bagi saya, kita akan melihat Bitcoin akan mencoba untuk merangkak naik menuju ke sekitaran area 29.190-an di sini minimal. Kalau ini mampu kita break, maka next target akan ada di area high terakhir. Kalau ini kita melihat pergerakan yang cukup impulsif diikuti ada bullish continuation pattern, maka next target kita bisa beranggapan bahwa Bitcoin akan membuat wave kedua dari sini menuju ke area 30.300 sampai 30.600-an. Oke. Tetapi jika kita mampu melihat di 4-hour chart nanti, jika kita mampu melihat 4-hour chart nanti membentuk candle di bawah area 29.000 di sini, dan kemudian membuat bearish continuation pattern, maka bagi saya kita akan kembali nge-retest ke area low terakhirnya di sekitaran area ini. Yang semakin sering kita retest, biasanya supportnya akan semakin lemah. Dan kalau kita lakukan hal tersebut, berkali-kali melakukan retest di sini, retest lagi, maka yang terbentuk nanti adalah semacam descending triangle, which is merupakan pattern bearish, dan kalau itu yang terjadi, maka next target kita akan ketemu di sekitaran area di sini. Bukan untuk mengatakan bahwa saya akan mencari peluang di sini, tapi itulah clue yang perlu kita ketahui. Kalau misalnya dikasih oleh market clue-nya seperti apa, ya kita ikutin saja. Kalau memang ternyata kita berkali-kali melakukan retest di area di sini dan membentuk descending triangle, maka ini adalah cenderung lebih ke arah bearish. Tetapi kalau misalnya kita mampu jebol di atas area yang tadi saya sampaikan, teman-teman, untuk short term, sekali lagi saya merasa Bitcoin akan mencoba untuk merangkak naik ke sekitaran area 29.190-an di sini. Karena kita memang melihat ada semacam rebound yang lumayan kenceng di sini. Kalau kalian zoom in lagi, maka kalian bisa ketemu dengan ada potensial inverse head and shoulder di sekitaran area di sini. Dan kalau misalnya kita break, maka targetnya ya kurang lebih juga sekitaran area tersebut.
Oke, itulah kenapa alasan untuk short term banget saya cenderung bullish. Oke, tapi ketika udah nyampe lagi ke sekitaran area di sini, kita harus pantau apakah akhirnya Bitcoin mampu jebol di atas area itu, yang berarti kita akan mengarah ke area 29.300-an. Dan kita harus lihat secara price action, apa pergerakan kenaikannya itu cenderung impulsif. Kalau misalnya kita melihat pergerakannya itu cenderung korektif di sini teman-teman, dan kemudian ada break dari sebuah trend line. Kalau misalnya kalian memang nekat untuk short dari sana, ya ini mungkin bisa untuk scalping saja gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau cari untuk long, kalian mungkin kalau misalnya mau high risk ya dari sini gitu ya. Tapi kalau misalnya mau lebih konservatif, mungkin bisa menunggu ketika dia break, kemudian ini bisa mencari peluang untuk scalping. Targetnya sampai ke 29.300-an di sini. Atau kalau pergerakannya naiknya sangat kencang, kalian bisa hold dan lihat apa yang terjadi. Ketika udah nyampe ke sini, ya kalian geser aja stop loss kalian ke arah entry. So, itu adalah yang saya akan lakukan apabila saya memang akan memaksa untuk mencari setup di Bitcoin, which is yang tidak akan saya lakukan. Karena bagi saya, setup untuk trading itu jauh lebih banyak sekarang di aset kelas lain. Seperti contohnya kemarin, kalau misalnya teman-teman perhatikan, itu di gold atau emas, pergerakannya itu sangat kenceng, teman-teman. Oke? Dan saya pribadi sih berhasil untuk kemarin ya buy di sekitaran area di sini. Dan udah saya close dalam keadaan profit juga. Dan saya juga masih punya posisi, salah satunya di Forex, adalah di Australian Swiss franc, yang dimana saya sekarang juga lagi dalam keadaan buy. So, bagi saya tidak ada kewajiban untuk setiap hari saya berada di Bitcoin, karena aset kelas lain itu masih banyak yang menghadirkan setup yang lebih rapi. Tidak hanya di Forex, komoditas juga ada, di saham juga ada, atau kalian indeks seperti dollar index dan juga S&P 500 itu juga ada. Jadi daripada sekali lagi kalian terlalu terpaku ke salah satu aset kelas dan memaksa trend di Bitcoin padahal cenderung pergerakannya sangat tidak rapi, lebih baik kalian buka akun di salah satu broker yang bisa trade di semua aset kelas. Contohnya salah satunya adalah XM seperti yang saya jelaskan. Dan kalian bisa cari setup di berbagai aset kelas lain. Oke, so saya rasa itu aja untuk video hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.